Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kajian malam Jumat yang keempat di bulan Mei ini. Di bulan yang lalu kita telah membahas mengenai zikir pagi dan petang. Bagian pertama yaitu membaca ayat kursi, di mana membaca ayat kursi tersebut itu adalah hadis yang bimbingan yang disampaikan, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ubay bin Ka'ab yang menceritakan tentang dia selalu kehilangan kurmanya, kemudian ditunggui dan ternyata ada makhluk, kemudian ditangkap, kemudian bagaimana supaya selamat dari gangguan setan tersebut. Maka dia mengajarkan, engkau hendak membaca ayat kursi. Maka jika kau membacanya, kata jin tersebut, engkau akan diselamatkan atau dijaga dari kami, dari bangsa kami, setan dan jin. Apabila pagi, maka akan dijaga hingga sore. Apabila membaca di sore hari, maka dijaga hingga waktu pagi. Dilaporkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, sadaqal khabithu, telah benar si khabis tersebut, yang khabis, yang kotor tersebut, itu makhluk tersebut. Rangkaian kedua dalam zikir pagi dan petang adalah membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan juga membaca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan membaca An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Ini adalah berdasarkan hadis lafad Abu Dawud dari Abdullah bin Khubayb, bahwasanya Abdullah bin Khubayb menceritakan, berkata, kharajna fi lailati matarin, kami keluar di malam yang
yang deras hujannya. Lailatin mutiratin dalam riwayat yang lain, deras hujannya. Kasiratul matar. Wa dhulmatin syadidatin, dan gelap gulita. Nah, gelap gulita. Sangat gelap. Tidak ada bulan, tidak ada matahari tentu saja. Maka orang-orang tidak keluar dalam keadaan seperti itu. Gelap, tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas. Tapi apa yang dilakukan dalam keadaan seperti itu adalah tinggal di rumah-rumahnya. Karena tidak ada gunanya keluar juga dalam keadaan gelap tersebut, tidak bisa beraktivitas. Dan juga takut dari kedinginan dan hujan, ya. Maka dalam hal itu dikatakan tidak ada bedanya antara yang buta dan orang yang bisa melihat dalam keadaan gelap gulita, karena sama-sama tidak bisa melihat. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau bisa salat bersama kami, mengimami kami. Supaya salat bersama kami. Ibadah salat yang di sana ada ruku dan sujud, yang makna salat adalah secara bahasa adalah ad-du'a. Fa'adraknahu, maka kami mendapatkannya. Mencari, akhirnya mendapatkannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ashallaitum, apakah kalian sudah salat? Apakah kalian sudah salat?" Jadi man yadkhulul masjid, orang yang masuk masjid kemudian yang terpikir di dalam pada yang masuk masjid itu atau keluar dari masjid itu bahwasanya dia itu sudah menunaikan salat. Kalau ada yang datang ke masjid, kemudian ada yang sudah ada yang di masjid, maka disangkanya adalah sudah menunaikan salat. As-salaitum, apakah kalian sudah salat? Falam aqul syai'an. Aku tidak mengatakan sedikit pun, tidak mengucapkan apa-apa. Jadi ketika beliau bertanya kepada mereka tentang sudah menunaikan salat, mungkin mereka itu adalah menunggu, ya, di masjid menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjawab pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga tanya salah seorang dari mereka 2 kali. Maka kata Nabi, "Qul," katakanlah, "falam aqul syai'an," maka aku juga tidak mengucapkan sedikit pun. Kemudian dia mengatakan, "Qul," jawablah, ucapkanlah, "falam aqul syai'an," aku tidak mengatakan sedikit pun. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," ucapkanlah. Faqultu, "Ya Rasulullah, ma aqulu, apa yang harus aku ucapkan?" Qala, kata Rasul, "Qul huwallahu ahad."
yaitu surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu. Dan dua mu'awwidhat, ya, mu'awwidhat itu adalah al-mu'awwidhat al-mu'awwidhatain itu dua perlindungan, ya, dua perlindungan. Yaitu surat perlindungan itu kalau dua, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dikatakan al-mu'awwidzatain karena di dalamnya ada a'udzu, qul a'udzu, aku berlindung. Dua-duanya ada ucapan a'udzu. Kalau dikatakan al-mu'awwidzat itu termasuk dengan qul huwallahu ahad dengan jamak, ya. Kalau al-mu'awwidzatain dua surat pelindung yang melindungi, yaitu al-falaq an-nas. Hina tumsi wa hina tusbihu, ketika petang dan ketika pagi. Salasa marratin, 3 kali. Takfika min kulli syai'in, itu mencukupkanmu dari segala sesuatu, ya, mencukupkanmu dari segala sesuatu, yaitu tadfa'u anka kulla syai'in su'in, yaitu bisa menolakmu dari sesuatu yang buruk kepadamu, ya, menolak sesuatu yang buruk kepadamu. Ini dalil bahwasanya membaca surat-surat tersebut ketika sore hari dan ketika pagi ini akan mencukupkan, yakni menjaga pembacanya dari segala sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan, ya, kainan karena apapun itu, apakah gangguan yang jahat atau apapun, itu mencukupkan. Itu lafad Abu Dawud. Lafad At-Tirmidzi yang mirip juga, itu lafad At-Tirmidzi dari Abdullah bin Khubayb juga mirip, tentang kata Nabi, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi. Katakanlah qul huwallahu ahad, ucapkanlah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, dan dua surat pelindungan ketika pagi, ketika petang dan pagi 3 kali. Takfika min kulli syai'in. Lafaz Nasi pun demikian. Sama dari Abdullah bin Khubayb. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas, ya, yaitu qul huwallahu ahad. Qul, ucapkanlah, qul qaulan jaziman bihi, ucaplah ucapan yang pasti, yang tegas. Mu'taqidan lahu, yang dengan penuh keyakinan. Arifan bi ma'nahu, yang mengetahui, yang arif, mengetahui, paham juga maknanya. Huwallahu ahad, dialah yang ahad, yang esa, yakni kemahatunggalan itu hanya ada pada Dia, Allah, yang esa, yang tunggal, dengan penuh dengan kesempurnaan, yang mempunyai nama yang baik dan sifat yang sempurna, yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang disucikan, yakni bebas dari aib dan kekurangan, dan juga tidak ada bandingannya.
Al-Ahad, tunggal, satu-satunya, tidak ada bandingan. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Maksudnya adalah tempat bergantung dalam segala kebutuhan, ya, dalam segala kebutuhan dan kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa tidak beranak dan tidak diperanakkan? Karena kesempurnaan kekayaan Allah, artinya tidak perlu kepada yang lainnya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan juga mempunyai anak, mempunyai keturunan karena makhluk itu butuh, ya, terhadap anak tersebut, ya. Butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sekufu, yang sebanding salah satu pun atau salah seorang pun. Tidak dalam asma-asmanya, nama-namanya, tidak pada sifat-sifatnya, dan juga tidak pada perbuatan-perbuatannya tabaraka wa ta'ala. Dalam surat ini terkandung tauhid asma dan sifat, ya. Di dalamnya terkandung tauhid asma dan sifat. Adapun al-falaq, ya, qul, ucapkanlah, muta'awidzan, itu ucapkanlah dengan keadaan minta perlindungan. A'udzu alja'u wa ulawidzu wa a'tasimu, yaitu ya berlindung sama, berpegang teguh. Bi rabbil falaq, kepada Rabb al-falaq, yang menguasai al-falaq, yaitu waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. Itu mencakup segala apa-apa yang Allah ciptakan, ya, baik manusia ataupun jin, ya, ya, keburukan-keburukan manusia, kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan hewan-hewan, maka diminta perlindungan kepada Khaliknya, kepada penciptanya, dari kejahatan yang terdapat padanya tersebut, ya. Wa min syarri ghasiqin, kemudian min syarri ma khalaq itu sesuatu yang masih umum, kemudian dikhususkan, dirinci selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan waktu malam, ya, apabila gelap gulit, ya. Ketika gelap gulita, maka banyak arwah-arwah yang jahat, ya, tersebar. Tantashir fihi kasirun minal arwah, yang jahat-jahat, yang disebutkan oleh orang sekarang penampakan. Dan itu ketika gelap. Ketika apa? Gelap malam. Dan juga hewan-hewan yang akan mengganggu, mematikan, dan melukai. Keluarnya itu ternyata malam, gitu ya. Malam.
Juga wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup-niup ya fil 'uqad dalam buhul. Jadi para tukang sihir ya yang mereka melakukan nafas meniup-niup, tiupannya ada mengandung air ludah gitu ya. Bahkan sebagian ngabura, wah gitu kan, seperti itu ya, tukang sihir biasa yang melakukan hal-hal yang melakukannya seperti itu ya, meniup-niup dalam bukhul-bukhul sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan ini adalah di malam hari juga, kebanyakan beraksinya di malam hari. Oleh karena itu banyak perlindungan ketika mau tidur itu. Khawatir terjadi sihir, ditiup-tiup oleh tukang sihir, oleh para dukun yang diminta tolong oleh yang hasud kepada kita. Ya. Kita sebelum tidur banyak membaca juga. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan yang hasud, yang dengki apabila dia dengki. Hasud, orang yang hasidin, orang yang hasud adalah orang yang suka hilangnya nikmat dari yang dihasudi, yang didengki. Jadi kalau ada kenikmatan orang lain itu dia mah tidak suka, pengen hilang gitu ya. Maka dia berupaya untuk menghilangkannya apa yang dia mampu. Bagaimana supaya hilang? Ya. Itu dengki, hasud itu seperti itu. Hasad itu seperti perbuatannya adalah hasad. Orangnya hasud atau hasid. Ya. Bahkan kata Syaikh Utsaimin, hasud itu bukan hanya menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang, melihat orang dapat nikmat ada rasa ketidaksukaan juga udah kategori hasud, walaupun kategori hasad yang rendah. Ya. Selanjutnya ingin hilang dari orang itu. Selanjutnya berusaha untuk menghilangkannya. Yang paling tinggi hasud itu kalau dia terpuruk, biar sama-sama terpuruk gitu. Seperti hasudnya iblis. Iblis terpuruk, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia dikutuk ya, dikutuk. Dalam keadaan terpuruk itu ingin Adam juga terpuruk kayak dia gitu. Biar sama-sama terpuruk, itu saking hasud. Bukan si nikmat itu berpindah kepadanya, bahkan dalam tingkatan yang biar merasakan terpuruk sama dengan dia. Itu tingkatan hasud yang paling tinggi. Nah, kita harus beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Maka muncul dari hasud itu adalah al-ain, kejahatan mata. Ya. Orang yang tidak suka, ya, yang bisa merusak nikmat, juga merusak harta, merusak yang lainnya. Termasuk masalah ain ini. Bagian dari hasud tersebut. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sihir mempunyai hakikat. Sihir itu yang
takuti, dari kemadaratannya. Sihirnya itu nyata bahwasanya Allah juga menakdirkan dengan hal itu. Ya, dengan hal itu. Maka kita beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Kemudian An-Nas, ya. Surat ini mencakup minta perlindungan kepada Rabbun Nas, bi Rabbin Nas, kepada Tuhan manusia, rajanya dan ilahnya, dari setan, yang setan itu adalah merupakan pokok keburukan dan kejahatan. Sumber segala kejahatan dan keburukan adalah setan. Dari fitnahnya, dari kejahatannya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisik di dada-dada manusia, membisikannya keburukan, kejahatan. Ya. Membagus-baguskan setan itu sesuatu yang buruk dibisikkan kepada kita menjadi kayak bagus gitu. Ya. Dan memperlihatkan bahwasanya yang hal seperti itu adalah indah, bagus gitu. Sehingga yang buruk-buruk menjadi keren, menjadi bagus, menjadi indah. Ya. Dan juga kesebaliknya, memburukkan sesuatu yang baik menjadi tampak buruk. Itu kerjaan setan. Kemudian menakut-nakuti kalau berbuat baik. Gak mau kalau berbuat baik. Memperlihatkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Ini kerjaannya setan. Jadi selamanya membisikkan. Dan tersembunyi. Maka oleh sebab itu mesti kita meminta tolong kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerububiyahan Allah terhadap manusia. Dan bahwasanya seluruh makhluk adalah di bawah kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan keuluhiyahannya yang Allah menciptakan mereka untuk beribadah, maka tidak sempurna baginya kecuali dengan menolak segala kejahatan permusuhan mereka. Yang selalu mereka itu menginginkan untuk mengganggu dan memutus, gitu ya. Apa yang dilakukan ya setan seperti itu? Bagaimana menghalang-halanginya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mereka menghalang-halangi supaya tidak beribadah. Dari mulai wudhu juga dibikin was-was. Ya. Disebut setan walahan itu ya selalu was-was. Ya. Berapa kali? Apakah ini batal atau tidak? Kan seperti itu. Ketika sholat dibikin ragu tentang rokaat. Ya, dibikin seperti itu. Segalanya diganggu oleh Allah, oleh mereka itu. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan oleh setan itu apa? Kan mereka sudah dikutuk. Ingin supaya manusia itu, ya, hamba Allah itu bisa bergabung dengan golongan mereka. Ya, ini ya nanti akan sama-sama diazab.
Itu goalnya mereka, tujuan mereka itu. Ya, dari berbagai usaha yang dilakukan kepada manusia. Dan mereka itu terdiri dari golongan jin dan manusia. Golongan jin mah tidak kelihatan, was-wasnya berupa hembusan ke dalam hati. Manusia mah berupaya menghalang-halangi dan menggoda, ya, bungkelekan. Ada menghalangi kebenaran, menghalangi jalan kebenaran, kemudian mengajak-ajak kepada keburukan, kan seperti itu. Ya. Kerjaannya persis juga apa yang dilakukan setan dari kalangan jin, ya. Menampilkan yang buruk menjadi seolah-olah baik, menampilkan yang baik menjadi seolah-olah buruk. Sama kerjaannya. Maka kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Ini adalah kandungan 3 surat secara ringkas. Qul huwallahu ahad, terdapat asma dan sifat. Juga al-muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di dalamnya terkandung perlindungan dari kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis siapa tadi, Abdullah bin Khubayb tadi, yang mengajarkan tentang membaca Qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain ketika sore hari dan pagi hari 3 kali, dan itu akan menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan. Demikian yang bisa disampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.